Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sedulur-sedulur. Cocok ini. Mudah-mudahan di pagi ini hari Senin panjenengan tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat. Di hari ini tadi habis olahraga, sudah ben otot kawat balungi wedahi. Tadi otot itu kita latih ben sehat. Wah, hari ini habis olahraga terus kita live streaming madang. Monggo silakan sedulur. Kula tak darumiyin sambil ngrungokne sing nyemek-nyemek. Urip dinikmati, Beb. Dikandani lan. Urip kon nikmati. La in sakartum la ajidanakum. Wala ikabartum innal azabil sadid. Urip nikmatono. Kalau kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, tak tambahin nikmat syukur. Tapi kalau kamu kufur akan nikmatku, laknat, pedih gegirising. Oh, itu janjinya Tuhan ngono, Beb. Dinikmati wae urip iki lho. Nyambet kae terus ya kalau badan gue ya perlu direlaksasi kok ya. Aja nyambet kae terus. Dunia semakin kamu kejar, dunia itu akan semakin lari gitu. Dunia itu nikmatono. Ayatnya jelas, wa in fakartum wa ajidanakum wala in kafartum innal azabil sadid. Barang siapa yang bisa mensyukuri nikmatku, tak tambahi nikmat syukur. Siap Mas Panji Kusuma, aku akan selalu mendampingi panjenengan. Pokoknya takkan belajar mensyukuri nikmat Mas Panji. Belajar mensyukuri nikmatnya Gusti Allah. Wah, alam jagat iki sing duwe Gusti Allah kabeh. Aku ciptakan makhluk hidup di dunia ini, hei manusia. Bersyukurlah kamu. Nikmatono. Oh, kon nikmati kok. Wong sing ngomong Tuhan ngono ya. Bagaimana sih Mas Panji? Nikmatono lah. Aku sudah berikan 90,99% neng donya iki kanggo kowe kabeh manusia. Aku kurang sayang piye karo kowe? Aku sebagai Tuhanmu. Kurang sayang piye karo kowe ngono. Nikmatono lah. Yes. Anggere kowe iso menikmati apa sing tak kei. Walah. Tuhan ora mungkin ingkar janji Mas Panji. Nyoh, pae kabeh. Janjinya Tuhan begitu. Jadi panjenengan belajar mensyukuri nikmat. Wejangannya mantep Om, tapi sayang musiknya diculiknya lho. Wah, kurang jelas. Aku wis bola-bali ngomong to Mas. Gusti Allah ki nyepake makhluk hidup, baik tumbuhan, baik itu hewan, manusia, diciptakan yang dunia ini untuk kita semua. 90,99% rezeki ku wis tak tebarke ning alam dunya.
Ketahuilah manusia satu yang tidak saya berikan. Nanti nek wis nyang alam kono, kenikmatan satu ini tak berikan kepada kamu. Itu berlaku kepada orang-orang yang yakin akan kekuasaanku, kata Allah. Satu ini akan diberikan kepada orang-orang yang yakin akan bukti kekuasaanku, kata Allah. Nek kowe ora yakin, ya ora dikeke, Mas. Syaratnya iki mung yakin, Mas. Yakin, ae mulai yakin. Nek kowe ora yakin, ora bakalan dikeke kenikmatan itu. Enggak bakalan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu sedulur, kamu belajar apa itu arti nikmat syukur. Apa itu? Sulit, akal itu menjangkau. Hanya orang-orang yang yakin akan kekuasaanku, itulah dialah yang menjadi kekasihku. Innallaha ma'as-sabirin. Aku cinta, aku sayang, aku tresno kanggone wong sing sabar dan menjalani hidup di dunia ini. Lakonono kabeh he manusia. Aku sebagai Tuhanmu, akulah sang maha pemberi rezeki kepada hamba-hambaku yang yakin akan bukti kekuasaanku. Kata Allah begitu. Jadi panjenengan harus belajar. Lain sakartum la adidanakum wala ingkar wartum inal aja bilasadik. Ayat itu tegas, ayat itu keras kanggone wong sing kufur. Ayat itu keras. Gusti Allah bukan maha pemurah, pengasih, penyayang. Dia juga maha penghancur. Dia juga maha melaknat. Dia juga maha dari segala maha. Itulah bukti kun fayakun. Maka dari itu sedulur-sedulur, belajar roh biar kita masuk dalam golongan-golongan ayat itu, Mas. Belajar ya, Mas Rias Basri, Mas Rias. Belajar ya, Mas Panji Kusuma. Saya juga belajar ini, Mas Panji. Alon-alon, sidik mboko sidik, sekedik mboko sekedik. Ya kita nikmatilah sisa hidup ini dengan penuh bahagia, baik dalam keadaan apapun, keadaan opo. Tuhan tidak suka orang-orang yang berputus asa. Tuhan ora seneng. Aku seneng wong kanggone wong sing berusaha kuat menjalani setiap ujian-ujian yang aku berikan kepada manusia. Itulah gue ngetes sampai di mana tingkat kesabaranmu kowe marang aku, kata Allah. Ngetes kowe. Tuhan ki yo ngetes kowe, Mas Rias. Aku coba Mas Rias kayak tak tes sesek. Dia iki yakine karo aku setengah-setengah apa full. Oh, Tuhan ki ya suka ngeprank, Mas. Apa dikira sik tukang ngepranke menungso tok? Tuhan ki ya gokil. Tuhan ki ya suka jahil. Tuhan ku ya suka usil kepada orang-orang yang aku cintai. Suka usil juga, Mas. Tak usilane, tak coba tak godane. Itulah Tuhan, Mas. Unik. Tuhan itu unik, Mas. Unik dia. Tuhan itu juga gila. Tuhan itu juga maha penghancur. Ya iyalah, Tuhan telah ngetes aku. Ya bener, Mas Reza. Apa yang saya bicarakan dulu ke Nganjuk kan begitu kan, Kertasono. Kita introspeksi diri, Mas Reza. Mawas diri lah. Nanti
nanti penyakit itu akan temu kok. Oh, penyakit itu datangnya dari kita. Begitu Mas Reza. Aku dulu ke di Kertosono kan pernah ngomong toh. Ya sing ngoten niku lah. Tuhan itu ngetes karo kowe. Sampai di mana tingkat kesabarannya kan. Apa guru ngomong toh? Apa karo dilakoni kan ngono toh. Kebanyakan manusia sekarang itu guru ngomong toh. Kebanyakan, bukan berarti sama. Kebanyakan manusia sekarang guru ngomong toh. Nek kon nglakoni ya intine isine guru ngeluh wae. Kalau ngeluh sih wajar Mas. Kita manusia ngeluh itu wajar. Tapi ngeluhnya itu kok ya kebangetan ngono lho. Kok kaya ora enek Tuhan ngono lho, aku sampe heran. Kok kaya gak enek Tuhan ngono lho, sampe heran aku manusia yang rakus akan dunia. Rakus akan dunia itu bukan berarti gila harta ndak. Banyak maknanya itu Mas Reza. Okeh maknane. Gokil pokoknya. Tuhan itu gokil, unik, is the best. Dulu kan saya sempat bicara sama panjenengan Mas Reza. Dalam keadaan apa wae tak kon nikmati uripe. Nek panjenengan semakin tegang, saraf-saraf itu juga akan tegang Mas. Kalau panjenengan rileks, saraf-saraf itu juga rileks. Maka dari itu kendalikan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu. Jadi berusaha Mas. Berusaha bukan berarti tidak bisa. Seperti ayat Quran mengatakan man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah, aku beri kemudahan. Tak kai kemudahan. Syaratnya siji, yakin apa ora? Jadi jawabannya itu ada dua, yakin apa ora. Aku ndebene sing ngomong to Mas Reza. Sak kasar-kasane wong urip. Mbah kowe penak, mbah kowe rekoso. Batas waktune iki mung 60 tahun. Hanya 60 tahun, Mas. Awak dhewe rekoso ya 60 tahun. Awak dhewe penak itu apa ya? Kadang wong sekarang itu urip penak kuwi image ning harta. Ya Mas Adi Effendi, waalaikumsalam. Ya saya itu bukan orang kaya raya Mas. Saya bukan orang kaya raya yang banyak harta, yang punya triliunan atau ratusan juta. Saya itu hanya belajar mensyukuri nikmat. Intinya begitu. Belajar mensyukuri nikmat. Yo Mas Adi Effendi. Hidup itu ada dua, sepasang. Hidup itu ada dua kok, Mas Rias. Ya iyalah, dua pokoknya sepasang. Kalau tiga ini orang stres Mas. Kalau ada tiga berarti orang stres. Di dunia ini ada dua Mas. Kalau kamu tidak bisa mengerti akan dua ini, ya kamu tidak akan menemukan itu rasa nikmat. Apa itu tuh rasa nikmat? Hidup ini sepasang Mas. Kita beli sendal ya sepasang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam.
Dua. Telinga dua, hidung dua, mata dua, dua semua. Kalau ada tiga, berarti orang stres ini. Dia tidak mengerti. Tidak mengerti, dia itu wong keblasok, wong keblinger. Itu dua. Kamu kerja, ya kamu harus mengimbangi. Kamu harus rileks. Karena dalam keadaan kita kerja, otot-otot kita itu tegang semua, Mas. Otot-otot besar itu tegang. Otomatis peredaran darah itu juga tidak lancar. Nah, bagaimana otot yang tegang itu biar lemes, biar rileks? Ya kita manusia diberi akal untuk berpikir bagaimana otot yang kaku, tegang tadi dia tuh lentur, lemes, biar peredaran darah ya lancar. Kalau peredaran darah lancar, kita juga sehat. Tidak akan mungkin kita terserang penyakit. Peredaran darah kita lancar, Mas. Satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah olahraga. Itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah. Kalau zaman dulu belum ada tempat fitness atau apa, kalau ajaran olahraga Kanjeng Nabi silat, pacu kuda, lari, latihan fisik, loh itu diajarkan. Jadi kita itu harus ittiba kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ngajari kok olahraga. Tanya ke dokter itu tidak pernah melakukan, tidak pernah dia tuh ragu-ragu. Obat yang paling murah itu adalah olahraga. Lah alasannya menungso ki ora enek wektu wae. Kon olahraga alasannya tidak ada waktu, tidak sempet. Loh, inilah kesalahan-kesalahan pada dirimu. Kalau kamu sakit, ya jangan disalahkan siapa-siapa. Kalau kamu sakit berarti salahmu dewe. Ayo coba diteliti. Loh, Tuhan di sini tidak salah, Mas. Tuhan tidak salah, yang salah kita. Sudah diajarkan semua lewat baginda Rasulullah. Nek kue pikiranmu sedang gundah gulana, kon kue duduk bersila, kon dikir, Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Loh, diajari kabeh cara untuk sehat kuwi. Lah, mbok ki wong Islam ki manut ajarane sapa lah, aku sampe heran lho kuwi. Wong Islam ki manut ajarane sapa? Kanjeng Nabi kuwi sing ngajari kabeh karo kowe. Kanjeng Nabi itu sudah mengajarkan semua tentang kesehatan, Mas. Nah, berhubung pengikut Kanjeng Nabi Rasulullah ki omong mbok ora ngerti aku. Ku jane manut ajarane sapa aku, sampai heran aku. Kaya ngono ngaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaya ngono lho ngaku. Tapi ajarane mbok di luar dari ajarannya Kanjeng Nabi. Heran lah kalau kowe kuwi. Kalau kamu sakit, telitilah siapa yang salah. Ya dirimu sendiri. Kanjeng Nabi itu sudah memberi trik dan cara ben awakmu ki kuat, sehat. Bagaimana ittiba Nabi, pekokno kuwi. Wis senengane kowe ngombe sing instan. Ndel bodoh, orang-orang sekarang itu bodoh, Mas. Apa dikira pinter, Mas? Wong saiki kuwi. Itu bodoh. Orang-orang sekarang ini kok dikira pinter, Mas? Goblok, Mas. Mas Rias, bagaimana sih? Cobalah dianalisa, dicek, diolah TKP, siapa yang salah. Cobalah kita introspeksi diri loh. Nanti akan ketemu jawabannya. Kalau kita mau introspeksi diri, akan ketemu kok jawabannya. Oh, berarti yang salah kita. Aku yang salah. Jadi orang hidup itu biar bersinergi, Mas Rias. Jadilah pemimpin. Kowe nggawe negara dhewe buat keluarga kita. Ora usah mikir negara, Mas. Negara wis enek sing mikir. Kowe mikira negaramu dhewe. Apa to negaramu? Ya keluargamu kuwi lho. Itulah negaramu, ora usah mikir negara.
Negara wis enek sing mikir dipikir Pak Jokowi kok mbok melu mikiri ngopo? Negara itu sudah dipikir Pak Jokowi, kenapa kowe melu mikir? Pikirin keluargamu dhewe. Keluarga kita siapa? Yo anak, istri kita itu keluarga kita. Kowe gawe negara dhewe. Tapi di lingkungan, di ranah keluarga kita. Lah kok mikir negara? Emangnya gampang mbok ngurusi wong 200 juta lebih yo. Gampang mbok. Lah kok kuwi ra mesakne Pak Jokowi mbok uneni wae. Awake dhewe mikir keluargane dhewe budek lho Mas. Apa meneh Pak Jokowi mikir 200 juta lebih jiwa penduduk Indonesia. Gawe kebijakan salah. Mbok ngene salah. Lah karepmu ki piye? Apa peraturan mengikuti nafsumu? Kalau peraturan itu mengikuti nafsu kita, keinginan kita, ya dunia rusak men. Kalau kebijakan itu manut semua penduduk Indonesia, ya kebijakan itu akan hancur Mas. Senengane kok wong-wong kuwi aku sampe heran lho aku. Mas Panji Kusuma. Saya tuh sampai heran kepada wong-wong kuwi lho, kenapa dadak ngurusi negara ngono lho. Mikira kowe gawe negara dhewe. Gawe negara dhewe dalam ranah keluarga ngono lho. Aku tuh kadang-kadang kalau mikir sedulur-sedulur kuwi ya iki gak arep ngopo to aku. Aku maca status-status nggon Facebookmu ki aku sampe heran aku. Saya tuh kalau baca di akun Facebookmu gawe status. Iki wong edan apa wong waras aku ngono. Tidak pernah gawe status tentang orang itu mundur, drop down, ndak pernah gawe status kayak begitu, Mas. Nggak pernah. Saya tuh bikin status biar anda itu bahagia, biar anda itu termotivasi. Menunggui kowe kuwi harus adaptasi ngono lho Mas Panji. Kita itu harus adaptasi, beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Coba jenengan tuh kan punya akal, diberi akal pikiran oleh Tuhan, ya toh. Zaman dulu kan belum ada HP Android kayak begini Mas. Nah, kita mau tidak mau harus mengikuti, harus beradaptasi dengan HP Android. Zaman dulu kan belum ada HP Mas. Lah zaman sekarang kan ada HP, kamu harus apa itu? Mengikuti, jadi beradaptasi sama lingkungan yang sekarang. Ini namanya regenerasi. Kamu harus beradaptasi Mas. Kalau kamu ndak bisa beradaptasi, kowe golek pangan nganggo otot, ya kowe kalah Mas. Kowe akan kalah karo negara liya. Kowe kalah Mas. Seharusnya kita itu orang pribumi. Seharusnya kita itu orang pribumi di Indonesia. Bumi yang kita cintai itu adalah negara terkaya nomor 1 sebenarnya. Negara terkaya nomor 1 di dunia itu adalah Indonesia Mas. Apa-apa ada Mas di Indonesia itu. Mau cari apa we? Enek kabeh. Jadi beruntunglah kamu hei manusia, kamu dilahirkan di tanah Indonesia. Kowe beruntung Mas. Ha cobi kowe urip ning negara nang nggon salju kono. Tidak ada kata siang Mas. Isine bengi tok. Kemana-mana harus bawa mantel yang tebal untuk menutupi tubuhnya yang dingin biar hangat. Kamu itu beruntung Mas. Bersyukurlah kamu hidup di Indonesia. Seperti kata lagu Koes Plus, tanah Indonesia itu ibaratnya tanah surga. Tongkat dan kayu
tongkat dan batu dilempar jadi tanaman. Beruntung kamu. Surga ini mas, di Indonesia itu ibaratnya tanah surga. Dipikir mas, engkau gak temu jawabannya. Karena apa mas? Masyarakat Indonesia kebanyakan dia tidak menggunakan akalnya, hanya menggunakan ototnya mas. Kalau kamu hidup generasi sekarang, kamu menggunakan ototmu, kamu akan ketinggalan zaman mas. Kamu harus beradaptasi dengan lingkungan sekarang, biar kamu itu bisa mengembangkan perekonomianmu itu. Jadi salah total nek panjenengan itu urip ning Indonesia iki kok rekoso kuwi salah total, Mas. Jadi panjenengan nek ngeklaim urip ning Indonesia iki rekoso, salah total kowe. Ayo dipikir, Mas, nanti jawabannya akan ketemu kok. Beruntung kamu hidup di Indonesia itu, Mas. Pikirin kono. Hukumnya ya, kalau hukum di Indonesia, kalau menurut saya itu sudah adil, Mas. Nah, coba kowe urip ning Amerika, Mas. Aku arep melangkake sikilmu didor kowe, Mas. Yang kita yang Indonesia ini hukumnya sudah adil. Jadi kalau ada hukum yang sekiranya di lapangan begitu kan itu bukan hukumnya, tapi oknumnya kan. Jadi oknumnya begitulah. Jadi jangan disalahkan hukumnya. Nah, kita itu harus berpikir, harus bisa beradaptasi, Mas Panji, Mas Kusmono, harus beradaptasi dengan lingkungan sekarang. Kalau kamu itu menggunakan nafsumu terus, kamu akan tergeser, Mas. Kamu akan terpuruk kehidupanmu, kamu akan semakin nelongso, Mas Kusmono. Tadi saya ceritakan zaman dulu kan sekitar tahun 90-an lah. Sekitar tahun 90-an kan belum ada HP Android kan. Ya mau tidak mau kita harus beli HP Android kan. Mau tidak mau harus beli HP Android. Dan itu juga apa ya, belum terbiasa zaman dahulu. Zaman dahulu kan belum terbiasa. Lah berhubung sudah terbiasa kan, sudah mapan kehidupannya. Lah sekarang kan ada adaptasi baru. Adaptasi baru, jadi lingkungan itu lingkungan yang baru. Dan kita harus beradaptasi, Mas. Nanti akan ketemu lah. Coba dipikir sendiri, nanti akan ketemu itu. Ngoten niku, Mas. Jadi panjenengan itu urip neng negara Indonesia, kamu itu harus beruntung, bersyukur, Mas. Urip neng Indonesia, coba aku urip neng India, Mas. Tenan, Mas. Hukumnya kayak ngopo di India? Tidak sebaik di Indonesia, Mas. Yang Indonesia hukumnya apa ya? Korupsi diampuni loh, Mas. Kurang apik piye? Urip ning Indonesia lho. Kowe korupsi triliunan lho. Paling penjarane nggur 3 tahun. Kurang apik piye hukum yang Indonesia itu. Berarti kajenge panjenengan itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Jadi kamu itu harus menggunakan akalmu, jangan menggunakan ototmu. Kalau kita menggunakan akal, tentu otomatis otot kita juga akan bekerja. Tapi kalau menggunakan otot kita, akal tidak digunakan, isinya gontok-gontokan, Mas. Jotos-jotosan. Jadi paling rekoso ki mungsuh bangsane dhewe, Mas. Nah sekarang ini kita ini zamannya zaman bebendu. Zaman bebendu ki zaman adu domba. Jadi kowe diadu karo sedulurmu, diadu karo sahabatmu, diadu dengan lingkunganmu. Ya entah itu ada unsur-unsur dari mana, kita juga tidak tahu.
Yang penting percaya karo kun fayakun wae. Kun fayakun dialah sang maha pemberi rezeki mas. Jadi kowe nek urip ning Indonesia, nek kowe uripmu kok sambat rekoso, oh berarti kowe perlu dicandai sik. Ngoten niku ya. Nanti ketemu mas. Candaane mas. Silakan dikomentari. Ya saya itu hanya mengajak mas. Ewatine panjenengan itu tidak mau ya silakan lah. Ibaratnya wong dhisik ngomong toh urip enak utawa rekoso cek nyonggo ya awake dhewe lah. Saya itu cuma hanya mengajak, menasihati lah begitu. Ya kalau sing dinasihati tidak mengerti dan tidak mau ya wes nafsi kan. Saya itu cuma menghimbau kepada sedulur-sedulur. Dadi kajenge gelem lah awake dhewe introspeksi kan ngoten. Musuh yang paling besar, musuh yang paling berat itu adalah awake dhewe-dhewe. Kuwi musuh sing paling abot dhewe. Angel dikalahke, Mas. Apa to kuwi nafsune awake. Ngoten niku nggih sedulur-sedulur. Dadi kanjenge jenengan itu tafakur, kanjenge jenengan itu tadabbur, ngoten. Ben ketemu arti makna syukur, arti tadabbur, ben kowe ngerti makna artine syukur. Nah, itulah. Itu penting sekali, Mas. Di dalam hidup kita kalau kita ndak bisa bersyukur, waduh. Nanti timbulnya azab. Wah, ngeri mas. Kalau Tuhan sudah berkata kun fayakun, repot mas. Kita mau lari kemana, Beb? Mau lari kemana? Kalau Tuhan sudah berkata kun fayakun, ya dipikir kono lah. Aku mau nasihati. Ya, dari Mas Alek, betul sekali Mas Alek. Tapi orang-orang sekarang itu dari yang mengerti dan tidak mengerti, banyak yang tidak mengerti Mas Alek. Ya kalau diprediksi Mas, ya sekitar perbandingan 80 atau 20 lah, sekitar itu. Yang mengerti 20, yang tidak mengerti 80. Kan tidak seimbang. Maka dunia ini kan ibaratnya kan gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Seperti pewayangan itu kan, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Wis arep ngukut menungso. Nanti akan timbul mas, timbul suatu gambaran dajjal model terbaru mas. Tahun-tahun akhir ini, tahun 2021 akhir atau menginjak tahun 2022 nanti akan muncul dajjal terbaru mas. Akan muncul itu banyak itu seperti yang digambarkan oleh hadis. Nanti orang itu seperti dewa mas. Jadi orang itu seperti dewa. Jadi nek dajjal kuwi menurut cerita itu kalau nambani wong dari jarak jauh itu sembuh mas, dipegang sembuh, hanya dipejamkan mata sembuh, seperti ajaib lah. Orang itu nanti dianggap Tuhan mas, dianggap dewa nanti.
Nanti akan muncul itu semua. Jadi nanti masalah itu gambaran-gambaran Dajjal muncul nanti kalau ada orang-orang yang nambani di demok langsung mari, atau bagaimana kok dengan instannya itu, nanti orang itu dianggap dewa mas nanti. Itulah Dajjal mas. Dajjal seperti itu. Hati-hati ya mas Alek ya. Ya memang lah, kalau Tuhan sudah berkehendak menyembuhkan orang itu lewat siapa saja lah. Tapi mbok ya kita itu kalau berobat mas Alek itu menggunakan akal kita. Jadi kalau kita berobat itu menggunakan akal. Nanti akan muncul mas Alek. Nanti orang itu kalau sakit lumpuh sekalipun, hanya dipegang begini, nanti orang itu sembuh mas. Oh itu keajaiban Dajjal. Keajaiban Dajjal itu seperti itu. Berarti ketika ada orang lumpuh mas, hanya dipegang begini langsung sembuh. Nanti Dajjal akan muncul di tahun-tahun akhir ini dan menginjak tahun 2022. Nanti akan gempar itu mas. Ya mas, dia pengikutnya nanti banyak. Jadi pengikut Dajjal itu nanti banyak sekali mas. Baik itu wong Islam sendiri maupun Hindu, Buddha, Kristen atau apa, ikut itu semua. Orang Islam tidak percaya itu ajaran Islamnya sendiri, tapi dia percaya dengan orang itu mas. Nanti Dajjal akan muncul mas tahun akhir ini, tahun menginjak 2022, Dajjal itu akan muncul mas. Itu tak beri ciri-cirinya mas Alek. Dajjal itu kalau itu nanti Dajjal itu perwujudan dari manusia. Jadi dia nek cara-carane perwujudan dia menjelma jadi manusia. Sebenarnya Dajjal itu menyesatkan orang mas. Nanti pengikutnya banyak sekali. Bahkan orang Islam sendiri mengikuti beliau. Nah, coba nanti dibuktikan mas Alek. Menginjak tahun 2002 dan 2021 akhir, 2021 akhir nanti akan viral itu mas. Nanti akan viral mas. Pengikutnya banyak. Bahkan orang Islam sendiri tidak percaya dengan Islamnya. Banyak yang murtad nanti mas. Banyak yang murtad. Dia tidak percaya akan Islamnya, murtad. Nanti okasnya murtad mas. Itulah zaman-zaman fitnah nanti mas. Zaman fitnah. Wah ngeri mas. Itu lebih ngeri kembali daripada corona. Ngeri mas. Bagaimana sih? Makanya persiapkan mental panjenengan. Ya iya, maka dari itu Mas Yadi, nanti buktikan saja lah. Dajjal itu nanti menjelma manusia. Dia bukan, kalau Dajjal itu kalau di Quran kan dia punya tanduk. Kalau di Quran ya itu kan diceritakan Dajjal itu perwujudannya dia mempunyai tanduk, mempunyai ekor di belakangnya sini. Itu nanti dia menjelma jadi manusia. Jadi orang yang lumpuh, yang sakit parah sekalipun dipegang orang itu nanti akan sembuh seketika. Dan dokter pun juga terkagum-kagum. Apakah ini kuasa Tuhan? Apakah ini kuasa Tuhan? Enggak, itu sebenarnya ulah Dajjal mas. Itu sebenarnya ulah Dajjal, bukan kuasa Tuhan. Nanti pengikutnya banyak sekali. Banyak yang murtad nanti Mas Yadi Effendi. Banyak yang murtad. Saking orang itu pusing ya mas. Saking orang itu pusing, urip kok kaya ngene, dia malah mengikuti orang tadi mas. Nanti pengikutnya jutaan itu mas. Pengikutnya jutaan nanti. Banyak sekali. Lihat aja nanti mas. Tahun 2021 akhir menginjak tahun 2022. Hati-hati mas. Jaga keimanan kita nggih mas nggih. Jaga keimanan kita. Jogonen sahadatmu mas.
jaga sahadate ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pesan Kanjeng Nabi, Mas. Jogonen agamamu. Cendal kau ning atimu. Nanti akan nampak Mas Yadi. Betul-betul ajaib nanti. Buktikan saja Mas. Omongan saya Mas. Nanti akan muncul Mas. Dajjal itu tak beri ciri-cirinya Mas. Tak beri salah satu ciri saja. Ada orang sakit. Nanti hanya dipegang orang itu. Hanya dipegang saja. Begini. Langsung sembuh. Hanya dipegang. Hati-hati Mas. Jaga syahadat kita Mas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti banyak yang murtad Mas. Hati-hatilah. Dajjal itu dia menyerupai siapa saja itu bisa Mas. Dajjal itu menyerupai siapa saja bisa. Menyerupai manusia seperti Mas Yadi bisa. Bisa Mas. Hanya satu yang tidak bisa ditiru adalah Kanjeng Nabi Rasulullah. Dajjal itu tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi Rasulullah Mas. Dia bisa menyerupai siapa saja. Nanti lihat aja Mas Adi. Omongan saya tahun 2022. Lihat aja Mas. Dari Mas Rian, waalaikumsalam. Ya wes kono ngombe kopi kono. Ini tak ceritakan ini. Biar jenengan itu ngeri sekali Mas. Lebih ngeri dari corona. Nanti akhlak itu rusak Mas. Tidak percaya dengan agamanya sendiri. Bahkan tidak percaya sama Kanjeng Nabi. Tidak percaya Mas. Syahadatnya itu ditinggal nanti. Ngeri Mas. Ngeri Mas Panji Kusuma. Saya itu cuman berpesan kepada panjenengan, jangan sampai panjenengan itu menjual agamamu. Nek kowe dadi wong Kristen ya dadi wong Kristen sing taat. Nek kowe dadi wong Hindu dadi wong Hindu sing taat. Nek kowe dadi wong Buddha dadi wong Buddha sing taat. Nek kowe dadi wong Islam dadi wong Islam sing taat. Ya Mas ya. Jangan sampai kamu menjual agamamu Mas. Hanya dengan sebuah makanan Mas. Jangan sampai menjual agamamu hanya dengan sebuah makanan. Banyak sekali nanti, hati-hati Mas. Ya iya Mas. Aku hanya mengingatkan saja Mas. Biar panjenengan itu tidak menjual syahadat. Jangan sampai menjual syahadat. Nanti banyak orang-orang Mas. Ini gambaran Mas Jati. Ini gambaran. Banyak nanti yang menjual agama demi perut, demi urusan dunia. Banyak itu. Apa dikira corona ini berakhir Mas? Belum Mas. Apa dikira corona ini berakhir? Belum. Yuk kita itu prasangka baik lah. Kita semua manusia hanya berusaha. Yuk, mau di Indonesia mau di mana? Yang jelas saya itu cuman memberi gambaran Mas Kusmono. Dia di Indonesia atau di mana? Saya itu hanya memberi gambaran. Nanti orang Islam itu banyak yang murtad. Banyak yang murtad, apalagi imannya lemah. Kalau imannya lemah, banyak murtadnya Mas.
Maka dari itu jangan sampai kamu menjual syahadat hanya dengan urusan perut. Jangan mas. Jadi Bilal itu lebih baik mati daripada saya berpaling sama Kanjeng Nabi kok. Bilal itu lebih baik saya mati daripada saya berpaling. Saya itu hanya mengimbau kepada panjenengan, uripo sing kaya ngopo cah, ojo sampai kowe menjual kalimat syahadat. Aku ngono. Jangan sampai mas. Percayalah, Kanjeng Nabi itu selalu melindungi umat-umatnya mas. Nek kowe dadi wong Islam, dadi Islam sing taat lho. Aja mbok campur aduk agamamu kuwi. Aja mbok campur aduk, Mas. Kalau urusan agama sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan agama sudah jelas itu di Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin kalau urusan agama. Kalau urusan sosial, mari kita bekerja sama. Kalau urusan sosial, entah itu wong Kristen, Hindu, Buddha, kalau urusan sosial, mari kita bekerja sama. Tapi kalau urusan agama, sudah tertera di dalam kitab suci Al-Quran, lakum kok lakum, Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Yo, kalau urusan sosial, berdagang atau apa, kita bekerja sama dengan orang kafir selain Islam, silahkan. Tapi kalau urusan agama, sudah surat Al-Kafirun. Jangan sampai panjenengan menjual agamamu itu dengan hanya urusan dunia. Kalau saya begitu mas, punya prinsip mas. Kalau urusan bekerja sosial, kita boleh bekerja sama mereka. Tapi kalau urusan agama, oh jangan, tidak boleh, saya tidak mau. Lebih baik saya mati mas. Kalau urusan agama loh. Tapi kalau urusan sosial, oh kerjasama karo wong Kristen, Hindu, Buddha, tidak masalah. Sosial kok. Hati-hati ya mas, sedulur-sedulur sedaya. Jangan sampai panjenengan menjual syahadatmu itu. Paling enak itu kita saling menghormati mas. Paling enak sekali itu saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Wah, wandi dajjal itu bermunculan mas. Wah, ngeri. Zaman itu nanti akan menangi Mas Kusmono. Lebih ngeri dari corona mas. Ngeri sekali. Maka dari itu syahadat niku cuma endal kon ning atimu. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan di sini, tapi di sini. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan di sini, tapi di sini. Candal kon ning atimu kene. Lebih baik saya mati daripada saya kehilangan agama saya. Lebih baik aku mati wae. Patenono. Itu Mas Yati. Akhlak orang sekarang itu banyak yang dangkal. Akiunya jongkok. Hanya urusan perut yang dibicarakan. Orang sekarang hanya bicara urusan perut. Seperti Mas Yadi kemarin, usaha saya merosot drastis gara-gara PPKM. Nah, urusan perut kan. Nah itu mas, urusan perut kan itu. Seperti komentar kemarin Mas Yadi bilang, usaha saya merosot drastis
hanya gara-gara PPKM. Nah, itu urusan perut. Wah, ini setan kalau sudah masuk, Mas. Jangankan Mas Yadi Effendi, 1000 Mas Yadi Effendi akan jatuh hanya gara-gara satu setan masuk. Jangankan 1000 Mas Yadi Effendi, mau 1.000.000, mau berapa triliun Mas Yadi Effendi, kalau ketika ngomong seperti itu setan masuk, hancur itu semua, Mas. Hanya gara-gara urusan perut. Kalau saya sih yakin, Mas, wong Tuhan itu yang menghidupi kita semua. Tuhan itu ya suka-sukanya Tuhan. Dia menjabut nyawa kita itu dengan caranya dia. Suka-sukanya dia dong. Wong dia itu Tuhan. Dia yang punya, Mas. Apakah kita punya hidup di dunia ini? Tidak punya, Mas. Kita hidup di dunia ini tidak punya apa-apa. Apakah kita punya, Mas Yadi? Kita di sini tidak punya apa-apa, Mas. Wong ini hanya titipan. Harta dunia di sini hanya titipan, Mas Yadi. Suatu saat Tuhan itu kalau dia minta, dia tidak pernah bilang assalamualaikum Mas Yadi, saya mau menjabut nyawamu, mau menjabut kenikmatan yang Tuhan diberikan kepada Mas Yadi. Malaikat itu tidak kula nuwun, Mas. Suka-sukanya dia dong. Begitu Mas Yadi Effendi. Biar sedulur-sedulur itu dalam keadaan apapun, Mas. Apa wae lah. Kalimat tauhid cendal koneng atimu. Aja nyenggon cacat tok. Kebanyakan kan yang di lidah saja, tidak masuk ke hatinya. Hanya batas di tenggorokannya. Sudah itu lepas. Makan enak itu hanya di ujung lidah. Begitu masuk, ya ndak ada rasanya. Padha wae. Kowe mangan sambel lauknya apa saja, hanya enak. Itu gigitan yang pertama. Setelah gigitan yang kedua, ketiga dan berikutnya, rasanya itu sudah tidak enak lagi, apalagi sudah masuk di tenggorokan ini. Kalau sudah di dalam, wis digiling karo cacing, ya keluar dari tai. Bagaimana sih? Dirimu itu cara berpikir itu bagaimana? Makanan yang paling enak itu adalah bersyukur. La in sakartum la azidanakum. Itulah makanan yang paling nikmat di dunia. Hanya nikmat syukur. Matur nuwun Gusti Allah. Panjenengan nyukani kenikmatan dumateng kula. Hari ini saya masih bisa makan. Walaupun hanya makan hanya dengan kerupuk saja, walaupun hanya dengan nasi putih saja, hari ini saya masih bisa makan. Matur sembah nuwun Gusti Allah. Dinten iki kula masih disukani urip. Matur nuwun kalau Gusti Allah. Banyak orang-orang sekarang yang susah diatur. Tobat sama orang-orang sekarang ini masalah ya. Hatinya sudah diselimuti oleh hawa nafsu dunia. Ya saya tidak menyalahkan, Mas. Kamu mau cari dunia bagaimanapun monggo lah. Silahkan itu. Tapi kamu jangan lupa cendal ko kalimat tauhid neng atimu. Dada sebelah kiri. Cendal ko neng dodo sebelah kiri. Kalimat tauhid. Jangan hanya di lidahmu, Mas. Banyak orang-orang sekarang begitu. Kalimat tauhid mau yang lidah itu, tapi neng hati ini mbuh, saya tidak tahu. Dicandali mie goreng ya. Kalimat tauhid mending yang hati ini dicandali mie goreng,
mie rebus, bakmi godhog. Ora tekan kene, Mas. Ora tekan hati. Banyak orang-orang sekarang begitu, Mas. Astagfirullahaladzim, aku. Berulang kali saya itu bicara. Urip enak yo 7 tahun. Urip rekoso yo 7 tahun. Udah itu. Iran, Pak. Jadi kata-kata urip rekoso sing kaya ngopo ta? Aku sampe nggumun aku. Kata-kata urip enak sing kaya ngopo? Kalau menurutmu kan urip enak duit akeh lah. Menurutmu lho. Ya belum tentu lah. Nek uripe wong nang ngisor jembatan kae. Orang yang hidup di bawah jembatan itu belum tentu rekoso apa yang kamu lihat. Belum tentu, Mas. Orang yang hidup di apartemen mewah, apakah dia dikategorikan hidup layak? Belum tentu, Mas. Hidup layak, hidup nyaman, hidup enak, itu tergantung letak di hatimu itu loh. Di mana kamu menempatkan rasa syukurnya itu. Itu kok, hidup enak itu ya seperti itu. Heran saya itu sama dirimu itu. Kenapa do berlomba-lomba tentang urusan dunia? Berlomba-lombalah dalam tentang urusan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Ayo kita berlomba-lombalah ben Tuhan kuwi seneng karo awake dhewe. Ayo mari kita bertanding fastabiqul khairat. Itu memang diwajibkan. Ayo kita berlomba dalam urusan sosial. Mari kita bantu, kita berlomba-lomba. Nek perlu, ayo kita beradu, Mas. Hati-hati Effendi. Yo, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau perlu diviralkan. Kalau perlu, Mas. Kalau perlu kita menyumbangkan orang-orang yang tidak mampu itu disyuting pakai HP, kita viralkan. Kita imbangi video-video yang membuat orang gelisah. Kita imbangi dengan video-video yang baik. Kalau perlu, nyo Mas, tak kai duit gue jajan Mas disyuting. Begitu, Mas. Kalau perlu begitu Mas Alek. Jajan yang warung disyuting, alah pirontai tak bayari. Wis ben los. Kalau perlu begitu Mas Alek, syuting dong. Ndak peduli cacian menungso, sepenting aku njaluk bijine sing kuwasa, ora peduli. Lah sekarang banyak video-video yang menyesatkan kok. Arep jajake wong kok dikira pamer-pamer ndasmu kuwi kok. Pamer matamu kuwi kok. Itulah penyakit-penyakit dengki yang ada di dalam hatimu itu. Kalau perlu yang warung hek kata Mas. Entek pira Mas? Hitung pisan. Nah, jajake. Nah, nyoh, los dong. Mati ra nggo duit, tapi aku mati nggawa amalku kuwi njajake wong sing nang warung kuwi. Los sing ngono kuwi. Mati ora nggo duit, tapi nyoh nah jajake. Bakal dilipet gandake harta yang kamu sedekahkan, Mas. Dilipat gandane. Wih. Matematika kamu karo matematikane Gusti Allah beda, Mas. Matematikamu karo matematikane Gusti Allah beda. Wow. Aja man, kaya aku Mas. Aku nek gelem video. Sing jajan nang warung tak jajane. Hitung sisan. Entek pira? 20.000 nyo. Ngono kuwi los. Apa? Ngomong lah. Lah begitu Mas Yadi, itu fastabiqul khairat kok diwajibkan kok. Kalau perlu, zaman sekarang kan zaman digital kan. Kalau zaman dulu kan belum ada HP. Kita berbuat baik saja orang tidak tahu, Mas. Zaman sekarang, loh, syuting dong. Biar orang itu wah dianggap pamer riak, ora urusan. Dianggap pamer riak, ora urusan.
Sing penting aku njaluk bijine sing kuwasa Mas Alek. Los. Kalau perlu mampir nyang nggih to, enek jajan, Pak. Niki enten det 100 mangteke. Nggih kencang-kencang. Ngono. Weh. Los, Dek. Aku gelem video ngono kuwi, Mas. Oke, Mas. Ya terkadang saya videokan, terkadang saya sembunyikan. Kan tidak semua saya videokan, Mas. Loh, kalau ndak percaya boleh diolah TKP. Kalau ndak percaya, fastabikul khairat. Buat tenan. Aku ketika nongkrong yang warung, nggih, mau tak bayari. Mulai godet mangkat godet 50 wis mulai ra apa-apa aku. Saya dari rumah bawa uang 50.000, Mas. Jajan yang nggih iki entake piro sih? Nek nggo awake dhewe, pol-pole ya 15.000 lho. Jajan ning nggih nek nggo awakku dhewe, Mas. Pol-pole iki nggo entek 10.000 atau 15.000 lah. Gedine sak ngono kuwi. Apa-apane nggo ngombe kopi karo mangan sego kucing entek piro sih? Pol-pole 15.000 kan. Aku mangkat gue di 50 kuwi, mulai wis ra nggo apa-apa aku. Wis tak niati dari rumah. Uang 50.000 ini harus habis. Itu udah saya niati dari rumah, masalah ketika saya nongkrong di warung, uang 50.000 ini harus habis. Ndak usah aku. Ndak ora tak lebokke ning kantong nek. Uang 50.000 harus habis. Tenan aku ngono kuwi, Mas. Pelas. Ora percaya tekani bakul apa piye? Ayo, tekan. Ora peduli kowe mbok nilai aku riyak pamer ora urusan. Wong jenenge fastabikul khairat kok. Itu jelas kok. Bunyi ayat hadisnya jelas itu. Fastabikul khairat. Jelas. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah zaman dulu belum ada HP, lah sekarang ada HP. Perlu syutingan. Dari Mas Dari Susan, Waalaikumsalam. Ngoten niku. Maka dari itu Mas Yadi Effendi, jangan sampai, Mas. Ini HP ini kita gunakan dengan baik. Kita imbangi dong video-video yang membuat pikiran orang menyesatkan. Kita imbangi dong. Lah kan di video-video itu kan banyak yang disesatkan toh. Dari pola pikir kita, dari hati kita bikin malah tambah gelisah. Yuk kita imbangi dong. Nah, begitu. Kita punya HP Android, kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini perlu dit 100 iki tak aku mangkat kang Mbah. Kudu tek. Ngono Mas Alek. Kowe nek niat beramal ngono kuwi Mas Alek. Uang 100.000 ini harus habis. Jajake ning warung, kita berbagi. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu berguna dan membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Kita bikin orang itu bahagia, tak jajake Mas. Rokok ya apa? Nyo. Ambil. Gen seneng berbagi kebahagiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas, Mas Alek. Diniati dari rumah Mas Alek, saya bawa uang 100.000. Uang 100.000 ini harus habis. Ya kalau bisa tiap hari ya monggo. Kalau hanya bisanya hanya seminggu sekali ya silakan. Kalau hanya bisanya sebulan sekali ya silakan. Tergantung kemampuan masing-masing. Kalau tiap hari ya silakan. Seminggu sekali silakan. Mau sebulan sekali silakan. Tergantung masing-masing. Kalau kita punya gajinya hanya sebulan sekali, sekali-sekali kita jajakne koncone awake dhewe. Tak jajake Mas. Iki mumpung aku bayaran wis ben. Alah, pol-pole nggo entek 100 to, wis ben, wis tak ikhlaske dari 100.000 itu untuk berbagi kebahagiaan dengan teman-temanku. Ngono Mas Alek. Los.
Kalau perlu di video masalah. Enggak masalah. Kita diklaim manusia hanya cari sensasi atau popularitas atau bagaimana. Enggak masalah. Sepenting aku njaluk ridane sing kuwasa ben Gusti Allah ku ridho karo aku. Nah aku ngono Mas, saya punya prinsip kayak begitu. Saya ndak butuh pujian manusia. Yang penting Tuhan ben ridho karo aku lah. Itu masalah yo. Kalau kemampuannya, kalau dia mampu sehari terus ya silahkan. Kalau dia mampunya seminggu sekali ya silahkan. Kalau dia mampunya sebulan sekali ya silahkan. Kan kemampuan orang beda-beda Mas, tidak sama. Jadi kok nek cara bahasane wong Jawa kuwi kala-kala lah. Kala-kala kita sedekah dengan saudara, teman-teman kita, dijajakke ya ben lah, ora apa-apa. Kala-kala ngelongi duit 100 ae kan ngono. Begitu cara berpikir ben Gusti Allah kuwi ridho karo awake dhewe. Kalau Allah itu ridho karo awake dhewe Mas, wah kita dilindungi Mas. Kalau Tuhan itu sudah ridho sama kita, Tuhan akan melindungi kita Mas. Ngoten niku Mas. Itu betul-betul saya buktikan masalah ketika saya jajan di warung begitu, ada orang itu, saya sering kadang-kadang di Klaten itu di YE Klaten itu kadang uang 50.000 ndak saya ambil kembaliannya, kadang-kadang ya ndak kerep-kerep, kadang ada orang yang ikut jajan begitu kalau bayari Mas tak ngono ngoten niku Mas. Kadang ya uang 50.000 ndak saya minta kembaliannya, ya kadang-kadang ndak sering-sering, cuman ndak saya video, banyak lah begitu. Pokoknya intinya khairunas anfa'uhum linnas. Kita harus berbagi kebahagiaan dengan siapapun, sapa baik. Itu pesan dari saya. Mudah-mudahan panjenengan tuh selalu bersemangat, tetap los pokoknya ya. Wis ngoten mawon masalah. Kita riya dulu. Pokoknya andum donga andum pangestu. Mugi tansah rahayu wilujeng jadanipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.